世间的磨练，何尝不是灵还需系灵人？我发誓，天涯海角啊！这期间，我们会照顾好冬儿。修炼目标，绝不离开。南秋秋前来求救，正在门外，会找到唤醒冬儿的办法。死在这里。Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, kita akan melanjutkan bocoran alur cerita Soleh 2 episode ke-100 bagian kedua, di mana animasi dalam video ini merupakan sebuah ilustrasi dari animasi alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke inti ceritanya. Ini dia, let's check it out. Setelah berhasil keluar dari lembah Yinyang, semua orang melihat ke arah Dong-er yang saat ini berada di pelukan Yu Hao. Bebe kemudian bertanya bagaimana dengan keadaan Dong-er. Yu Hao mengatakan jika Dong-er dalam keadaan baik-baik saja dan saat ini masih tertidur, sehingga Yu Hao ingin membawanya kembali ke dalam sekte Haotian. Yu Hao berharap jika kedua pamannya memiliki sebuah cara untuk membangunkan Dong-er. Dikarenakan dirinya saat ini tidak bisa kembali ke Akademi Shrek, Yu Hao kemudian meminta izin kepada Elder Swan untuk mengizinkannya. Mendengar hal ini, Elder Swan kemudian memegang tangan Dong-er untuk memeriksa kondisinya. Menyadari jika Dong-er masihlah hidup, membuat Elder Swan merasa sangat senang. Elder Swan kemudian meminta kepada Yu Hao untuk tidak buru-buru pergi meninggalkan tempat ini, dan memintanya untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, setelah Yu Hao menceritakan semua kejadian yang sebenarnya, semua orang saling memandang satu sama lain mendengar cerita tersebut. Dikarenakan mereka semua telah keluar dari lembah Yinyang, Elder Swan mengatakan jika mereka harus segera kembali ke dalam akademi. Sementara Yu Hao diminta untuk menjaga Wang Dong-er. Ketika mereka telah sampai di perbatasan jiwa surgawi, maka Yu Hao diperbolehkan untuk membawa Dong-er kembali ke dalam sekte Haotian dan berharap jika keluarganya dapat menyembuhkan Dong-er. Setelah mengatakan hal ini, Elder Swan kemudian memimpin semua orang untuk terbang menuju wilayah perbatasan kekaisaran jiwa surgawi. Setelah terbang dalam waktu sehari semalam, mereka semua pada akhirnya berhasil keluar dari wilayah kerajaan matahari bulan, sehingga Elder Swan memutuskan untuk beristirahat di sebuah hutan wilayah kerajaan surgawi. Menyadari jika Yu Hao sangat mencemaskan keadaan Dong-er, Bebe memintanya untuk tidak perlu khawatir. Bebe mengatakan jika Dong-er pasti akan segera pulih. Mendengar hal ini, Yu Hao mengatakan jika dia akan segera meningkatkan kultivasinya untuk bisa melindungi Dong-er. Yu Hao mengatakan setelah Dong-er kembali pulih, maka dirinya akan segera kembali ke dalam Akademi Shrek untuk berkumpul bersama anggota sekte Tang lainnya. Mendengar hal ini, Bebe kemudian setuju dengan hal tersebut dan meminta kepada Yu Hao untuk mengirimkan sebuah surat jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, sehingga semua orang akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk membantunya. Bebe mengatakan jika mereka akan menjaga sekte Tang, sementara Yu Hao diminta untuk menyembuhkan Wang Dong-er. Mendengar hal ini, Yu Hao kemudian menatap ke arah rekan-rekannya, sehingga Susansi bersama anggota sekte Tang lainnya meminta kepada Yu Hao untuk tidak perlu khawatir. Melihat kondisi Yu Hao saat ini serta tidak memungkinkannya pergi seorang diri, Bebe bersama anggota sekte Tang lainnya kemudian menyarankan kepada Yu Hao untuk mengantarkannya sampai ke dalam sekte Haotian. Jika kedua paman Dong-er tidak bisa menyembuhkannya, maka mereka akan mencari cara lain. Mendengar hal ini, Yu Hao berterima kasih kepada Bebe dan memintanya untuk tidak perlu khawatir. Setelah memakan rumput rindu patah hati, maka hidup Dong-er tidak akan dalam keadaan bahaya. Sementara sekte Tang membutuhkan bantuan mereka. Menyadari jika hal tersebut memanglah benar, Bebe meminta kepada Susansi dan Jiang Nanan untuk pergi bersama Yu Hao. Sementara sisa anggota lainnya akan kembali ke dalam sekte Tang. Bebe mengatakan jika Yu Hao terus menolak bantuan yang dia berikan, maka Yu Hao tidak menghormatinya sebagai kakak seniornya. Melihat wajah serius Bebe, Yu Hao kemudian menerima bantuan yang diberikan.
Tak lama kemudian, 2 jam telah berlalu. Elder Swan memutuskan untuk berpisah dengan Yu Hao di tempat ini. Di sisi lain, Wang Qiu'er merasa sangat bersedih melihat Dong-er sangat penting bagi Yu Hao, sehingga Wang Qiu'er memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Meski Susansi dan Jingnan menyadari jika Yu Hao sangat mengkhawatirkan Dong-er, namun tidak ada yang bisa mereka berdua lakukan untuk menghiburnya. Ketika Yu Hao melihat sebuah gunung yang diselimuti oleh salju, Yu Hao mengatakan jika pintu gerbang Sekte Haotian berada di balik puncak gunung tersebut. Namun ketika mereka sampai di pintu gerbang utama Sekte Haotian, gerbang tersebut tiba-tiba terbuka, sehingga hal ini membuat Susansi merasa terkejut. Sosok Daming dan Erming kemudian keluar dari pintu gerbang dengan wajah kesal. Tidak berselang lama, Erming kemudian mengambil tubuh Dong-er dari tangan Yu Hao dan segera berbalik kembali ke dalam Sekte Haotian tanpa mengatakan hal apapun. Sehingga hal ini membuat Yu Hao merasa terkejut dan mengejar mereka berdua. Namun ketika Yu Hao ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, Daming mengatakan jika Yu Hao tidak perlu mengatakan hal apapun, di mana mereka berdua sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan Yu Hao tidak bisa melindungi Dong-er, Daming memintanya untuk pergi meninggalkan tempat ini dan jangan pernah kembali. Meskipun ucapan Daming sangatlah mengejutkan, namun Yu Hao tidak memperdulikan hal tersebut dan bertanya kepada Daming, kapan Dong-er akan segera terbangun. Apakah hal ini berkaitan dengan luka yang dialami oleh Dong-er sebelumnya? Namun dengan wajah dingin, Daming mengatakan jika semua ini tidak ada hubungannya dengan Yu Hao, sehingga Yu Hao tidak layak untuk bertanya tentang hal ini. Mendengar hal ini, seketika memancing kemarahan Jiang Nanan dan mengatakan jika mereka berdua tidaklah masuk akal. Bagaimana mungkin mereka berdua dapat menyalahkan Yu Hao dengan apa yang terjadi kepada Dong-er? Jika Daming benar-benar memiliki kemampuan, maka dia bisa datang sendiri ke lembah Yin Yang untuk melampiaskan kemarahannya, di mana lembah tersebut yang membuat Dong-er menjadi seperti ini. Jiang Nanan mengatakan jika Yu Hao saat ini sudah cukup bersedih, sehingga mereka berdua tidak perlu lagi menambah kesedihannya. Jika Sekte Haotian tidak bisa menyembuhkan Dong-er, maka mereka akan membawanya kembali dan mencari jalan lain. Mendengar hal ini seketika membuat Daming merasa sangat kesal, sehingga Daming kemudian melepaskan kekuatan mentalnya ke arah mereka bertiga. Meski Daming dibuat terkejut melihat Yu Hao mampu menahan kekuatan mentalnya, namun Daming segera mengabaikan hal ini dan segera melepaskan kemampuan roh pelindungnya. Sebuah raungan naga bergema di atas langit. Melihat hal ini, Susansi kemudian memperingatkan kepada Yu Hao untuk menjauh dari tempat tersebut. Susansi dapat merasakan jika kemampuan ketua Sekte Haotian setara dengan Elder Swan. Melihat Yu Hao bersedia mengorbankan hidupnya untuk Dong-er, Daming kemudian menarik kembali kekuatan jiwanya, sehingga Jiang Nanan bersama Susansi segera berlari ke arah Yu Hao untuk membantunya berdiri. Daming mengakui jika Yu Hao telah banyak berkembang, bahkan mampu menggabungkan beberapa kemampuan dari roh pelindungnya, sehingga hal ini membuktikan jika Yu Hao merupakan salah satu anak muda yang berbakat. Dikarenakan Yu Hao sangat mencintai Dong-er, Daming kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Daming mengatakan jika ayah Dong-er telah kembali untuk memberitahu mereka di mana luka yang berada di lautan spiritual Dong-er telah terpicu, dan Yu Hao bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Jika Yu Hao belum menemukan rumput rindu patah hati dan memberikannya kepada Dong-er, mungkin Yu Hao saat ini sudah menjadi mayat. Dengan kondisi Dong-er saat ini, hanya kemampuannya sendiri yang dapat membangunkan Dong-er. Daming meminta kepada Yu Hao untuk pergi meninggalkan tempat ini. Setelah Dong-er terbangun, maka Daming akan mengirimkan seseorang ke Akademi Shrek untuk memberitahunya. Setelah mengatakan hal ini, Daming kemudian mengusir Yu Hao bersama dua rekannya menggunakan kekuatan jiwanya. Melihat Yu Hao tidak mau pergi meninggalkan Sekte Haotian dan terus memanggil nama Dong-er, Daming kembali mengatakan jika Yu Hao harus segera pergi dari tempat ini. Jika tidak, maka mereka tidak akan peduli lagi terhadap Yu Hao, bahkan dapat melukainya. Jika hal tersebut terjadi dan Yu Hao tewas di tempat ini, maka Yu Hao tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk bersama Dong-er.
Daming menegaskan setelah Dong-er terbangun nantinya, Yu Hao harus menjadi lebih kuat dan memiliki kemampuan untuk melindungi Dong-er, sehingga Daming dapat mengizinkannya untuk kembali bersama. Mendengar hal ini seketika membuat Yu Hao terdiam dan tidak lagi mengatakan hal apapun, sehingga hal ini membuat Jiang Nanan merasa cemas dan ingin menghibur Yu Hao. Namun Susansi segera mencegahnya dan meminta kepada Jiang Nanan untuk percaya dengan Yu Hao, di mana kejadian hari ini akan menjadi motivasi bagi Yu Hao ke depannya. Susansi beranggapan jika kedua paman Dong-er tidaklah memiliki niat buruk terhadap Yu Hao. Setelah merenungkan ucapan Daming, Yu Hao kemudian perlahan mundur dan memberikan hormat kepada Sekte Hao Tian, sebelum pada akhirnya berbalik dan mengajak Susansi bersama Jiang Nanan pergi meninggalkan Sekte Hao Tian. Mendengar hal ini seketika membuat Jiang Nanan merasa terkejut dan bertanya kepada Yu Hao, apakah dia dalam keadaan baik-baik saja. Yu Hao mengatakan jika semua ucapan paman Daming memanglah benar, di mana Yu Hao saat ini tidaklah memiliki kemampuan untuk melindungi Dong-er. Membiarkan Dong-er berada di dalam Sekte Hao Tian merupakan pilihan yang terbaik. Yu Hao mengatakan jika dia ingin segera kembali ke akademi untuk melakukan kultivasi tertutup. Mendengar hal ini, Jiang Nanan kemudian melihat ke arah Susansi, di mana ucapan Susansi sebelumnya memanglah benar, sehingga Susansi segera mengajak Yu Hao untuk pergi meninggalkan Sekte Hao Tian dan kembali menuju Akademi Shrek. 我一定会找到唤醒多尔的办法。爸，这期间